Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Agus Wahid yang tadi sudah menyampaikan tausiah kepada kita semua, para pengurus Khairul Ummah. Kita bersyukur hari ini bisa hadir di tempat ini. Yang hadir banyak apa sedikit? Yang hadir banyak, alhamdulillah. Cuma tempatnya kegedean aja ini, Mas. Pada kesempatan ini tema tadi sudah disebutkan. Bagaimana meningkatkan manajemen masjid pasca Ramadan. Selama bulan Ramadan, masjid-masjid kita itu relatif lebih makmur. Tapi sesudah Ramadan bagaimana? Oleh karenanya pemakmuran masjid harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ketika disebut kata makmur, memakmurkan masjid, itu artinya masjid itu satu harus dibangun kalau memang dibutuhkan. Bangun masjid kalau dibutuhkan. Jangan bikin masjid kalau tidak dibutuhkan. Apalagi kalau masjid itu dibangun justru untuk membawa perpecahan, membawa kemudorotan, seperti yang dibangun oleh orang munafik. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat di masjid seperti itu. Maka orang munafik yang punya maksud busuk menutupi kebusukannya dengan cara meminta kepada Nabi untuk mengagendakan peresmian masjid itu. Tapi Allah larang, la taqum fihi abada. Kamu jangan sholat di situ selamanya. Akhirnya Nabi nggak jadi meresmikan. Lalu diutus 2 orang sahabat, bukan mewakili Nabi meresmikan masjid itu, tapi 2 sahabat itu ditugaskan untuk merobohkan, menghancurkan, dan membakar puing-puingnya. Itulah yang dikenal dengan Masjid Dirar. Yang kedua, masjid itu harus dijaga kebersihannya, dipelihara bangunannya. Pelihara bangunannya. Masjid itu harus suci dari najis. Masjid itu harus bersih dari kotoran. Yang dianggap kotor dibersihkan. Debu itu belum tentu najis, tapi debu itu kotor, sehingga debunya harus dibersihkan. Masjid itu dijaga kesuciannya, kemudian dibersihkan dari kotorannya. Lalu yang ketiga, namanya memakmurkan masjid itu, kaum muslimin mau datang ke masjid. Datang ke masjid. Pengurusnya mau datang ke masjid. Ngomong-ngomong, ada nggak pengurus yang nggak datang ke masjid? Sholatnya malah di rumah. Bukan sholat ke masjid, malah sholat di rumah. Padahal sholat di rumah itu kalau sakit yang menyebabkan orang tidak bisa berangkat ke masjid. Pak, nggak ke masjid? Enggak, saya di rumah aja. Emang kenapa? Saya lagi sakit. Hah? Sakit?
Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja, gue lagi sakit hati tahu. Sakit hati sama siapa? Sama pengurus. Jadi datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan pengurus. Nggak suka sama pengurus lain soal. Nggak suka sama pengurus jangan menyebabkan kita tidak datang ke masjid. Datang ke masjid untuk memakmurkan masjid itu dengan cara sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid, menghadiri majelis ilmu, begitu. Lalu yang keempat, memakmurkan masjid itu berarti kaum muslimin harus punya pengorbanan, harus menunjukkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu. Ya namanya datang ke masjid itu kan ada pengorbanan waktu. Kalau kita sholat di rumah 5 menit selesai. Tapi kalau sholat di masjid 5 menit jalannya doang. Jalannya ke masjid 5 menit. Ternyata udah nyampe di masjid nggak langsung sholat. Ada timernya. Nunggu 10 menit, 7 menit. Itu namanya pengorbanan dengan waktu. Pengorbanan dengan tenaga. Berkorban dengan tenaga. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun Masjid Kuba, membangun Masjid Nabawi, itu Rasulullah kerja bakti. Rasul tidak cuma ngatur-ngatur, tapi Rasul mengangkat, membawa batu bata. Oh, di sana tumpukan batu bata, dibawa kemari untuk dipasang. Balik lagi, ambil lagi, balik lagi, bawa lagi, terus begitu. Meskipun Rasulullah sudah lelah, sahabat-sahabat yang muda-muda itu udah mulai pada ngaso. Tahu ngaso? Bahasa Betawi itu ngaso. Istirahat. Nah, yang muda-muda udah pada istirahat, duduk-duduk. Nabi masih terus saja bawa. Maka yang udah pada ngaso tadi ada yang malu, nggak enak hati. Rasul lebih senior, masih bawa batu bata. Kita yang muda-muda udah pada istirahat. Akhirnya apa? Sahabat yang muda itu berdiri menghampiri Nabi. Ya Rasul, engkau nampaknya sudah lelah. Serahkan batu itu kepada saya, biar saya yang bawa. Kalau Pak Suparlan tuh ada anak muda ngomong begitu, kira-kira Pak Suparlan ngomong apa tuh? Pak Agus Wahid ngomong apa tuh? Ini baru anak muda nih, gue demen nih yang begini. Nih lu bawa, kan gitu. Ternyata Rasul nggak ngomong begitu. Apa kata Rasul? Kalau kamu masih mau bawa, itu di sana masih banyak. Yang ini tetap saya yang bawa. Pengorbanan dengan tenaga. Bahkan pengorbanan dengan dana. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa masjid itu membutuhkan dana. Masjid di Indonesia itu beda dengan masjid di Arab. Kalau masjid di Arab Saudi misalnya, itu ditanggung oleh negara, dibiayai oleh negara. Bahkan kalau di Malaysia, khotib, imam itu statusnya pegawai negeri.
Kita jangankan khotib, guru aja nggak semuanya pegawai negeri, honorer juga bukan. Begitu. Kalau di negeri kita, masjid itu swadaya dari masyarakat. Masjid yang dibiayai oleh negara itu masjid negara, kayak Istiqlal. Masjid raya tingkat provinsi, masjid raya provinsi dibangun pakai APBD, didanai oleh APBD. Maka kalau APBD-nya tidak mendanai, meskipun masjid itu rusak, tetap aja nggak diperbaiki. Kayak JIC, Jakarta Islamic Center, itu kan tempo hari kebakaran tuh. Sampai sekarang belum diperbaiki, gitu. Karena nggak tahu kenapa belum dianggarkan juga untuk perbaikan itu. Jadi kalau saya ketemu sama orang-orang yang ngantor di JIC, saya sering bertanya, JIC udah diperbaiki? Belum. Nanti ketemu lagi, udah diperbaiki? Belum. Begitu. Masjid Agung yang dibangun oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu dibiayai. Selebihnya masjid itu swasta. Masjid itu swadaya, sehingga dananya dari masyarakat, dari jamaah, maka jamaah mau berkorban. Nah, itu begitu, berinfak. Banyak pengurus masjid bingung soal dana. Ya, kalau masjid itu saya bilang, dana itu jangan nunggu ada baru ada kegiatan. Karena swasta, swadaya, jangan nunggu ada dana baru ada kegiatan. Bikin dulu kegiatan, programkan dulu, nanti ada dananya. Begitu. Ini acara begini nggak pakai dana. Himbau saja yang datang bawa makanan, ada yang bawa makanan, dapat makanan. Nanti habis sholat zuhur jangan pulang dulu, ada nasi uduk. Ada nasi uduk. Kalau nasi uduk itu nggak pakai duit, pakai beras. Gitu. Ya, pakai santan, pakai bawang, begitu. Baik, oleh karenanya dalam rangka memanage masjid lebih baik, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pengurus masjid bersama jamaahnya. Pertama, menyamakan persepsi. Samakan dulu persepsinya. Samakan pemahamannya. Pengurus bersama jamaah, samakan persepsi. Kalau yang satu bilang boleh, yang satu bilang gak boleh, itu namanya belum ada kesamaan persepsi. Contoh sederhana, di masjid ada anak-anak. Anak-anak datang ke masjid. Ini anak-anak mau diterima apa mau diusir? Itu samakan dulu persepsinya. Kalau enggak, pengurus nerima, jamaahnya ngusir. Atau sebaliknya, jamaah biasa menerima, pengurusnya malah ngusir. Padahal menghalangi orang datang ke masjid itu adalah kezoliman. Itu kezoliman. Tanpa disadari bisa jadi ada pengurus masjid yang zolim terhadap jamaahnya. Nah, samakan dulu persepsinya. Bagaimana supaya menyamakan persepsi? Ya ini kan menyangkut ilmu. Untuk menyamakan persepsi, itu berarti ilmu. Ilmu bagaimana mengelola masjid.
baca bukunya. Alhamdulillah saya sudah menulis buku tentang masjid itu ada 10 judul. Satu di antaranya dibagikan tuh yang kecil. Adab terhadap masjid dan hari Jumat. Ada buku yang terbaru tentang masjid itu manajemen masjid berbasis contoh. Pak Yusuf Kalla bilang pada saya, buku Ustadz tentang masjid itu bagus. Dia udah baca buku saya tuh. Itu bagus. Cuma masjid mana yang mengamalkan buku itu? Masjid mana yang menerapkan konsep yang ada di buku itu? Nah, coba ditulis. Akhirnya saya tulis wawancara kepada beberapa masjid atau saya baca informasi tentang masjid itu, saya tulis manajemen masjid berbasis contoh. Ya, selain Masjid Jogokarian, Masjid Kapal Munzalan, Masjid Darussalam Kota Wisata, Masjid Bintaro Jaya Sektor 9, Masjid Al-Markaz di Makassar, Masjid Al-Ikhlas di Jati Padang, termasuk masjid ini, Masjid Raya Al-Insan, yang terus dilakukan pembenahan. Sehingga kita berusaha bagaimana masjid ini meskipun basis jamaahnya kurang, tidak ada, maksudnya nggak ada penduduk, ya kita tetap berusaha untuk mengelola masjid ini dengan baik. Baik, jadi samakan persepsi, baca bukunya. Terus harusnya ada pembekalan untuk pengurus masjid. Pembekalan pengurus masjid. Ada di antara kita yang jadi pegawai negeri. Ada di antara kita yang pensiun dari pegawai negeri. Itu kalau ada orang mau kenaikan pangkat, bagaimana? Wah, itu di training dulu. Apa istilahnya ya? Hah? Diklat. Nah, diklat. Maka setiap kementerian itu ada diklatnya. Itu didiklat dulu. Pengurus masjid itu tidak ada diklat. Orang tiba-tiba jadi pengurus masjid. Nggak pernah dipersiapkan orang jadi pengurus masjid. Makanya dia bingung sendiri. Jadi pengurus masjid itu dia bingung. Romdani, gue denger lu sekarang jadi pengurus masjid. Iya. Lu jadi apa? Gue jadi humas. Emang kenapa lu jadi humas? Gue juga kagak tahu. Mungkin karena gue tukang jalan kali. Ya humasnya tahun 70, tahun 80 ya iya tukang jalan. Begitu. Banyak orang tidak dipersiapkan menjadi pengurus masjid. Maka kita ini harus melakukan itu, membantu. Bagus kalau ada di antara kita yang jadi pengurus masjid, kita menyelenggarakan pelatihan diklat untuk pengurus masjid. Jangan cuma masjid kita, jangan cuma pengurus masjid kita, tapi masjid-masjid sekitar juga harus kita cerahkan melalui pelatihan itu. Nah, begitu. Sekarang
Udah banyak juga pengurus masjid itu mengadakan raker misalnya. Di akhir tahun atau di awal tahun mengadakan raker. Ya. Cuma rakernya ke puncak. Nah, jalannya macet. Nah, rekreasinya harus dapat. Nah, begitu. Jadi kita perlu menyamakan persepsi. Nah, dialog, diskusi, ngobrol-ngobrol itu penting dilakukan oleh pengurus masjid. Termasuk kita juga perlu ngobrol-ngobrol dengan pengurus masjid meskipun kita bukan pengurus masjid. Untuk kita membuka pikiran pengurus masjid. Jadi satu, samakan ini persepsinya. Yang kedua, siapkan orang menjadi pengurus masjid, pengurus yang memenuhi kriteria. Apa kriterianya pengurus masjid? Saya sederhanakan ada 3. Kriteria pengurus masjid ada 3. Pertama, pengurus masjid itu orangnya soleh, orangnya baik. Jangan orang belum insaf jadi pengurus. Kita tunjuk dia jadi pengurus Pak Ustadz supaya dia insaf. Ya kalau dia insaf, kalau enggak premanisme dibawa ke masjid. Salah satu ciri premanisme kalau masalah keuangan itu tidak transparan. Ada pengurus masjid kalau ditanya masalah keuangan marah dia. Lu kagak percaya amat sama gua? Bukan enggak percaya. Ya memang namanya keuangan kan harus transparan. Dana masuk berapa, dana keluar berapa, dipakai buat apa saja. Oh banyak pengurus masjid cerita sama saya, Pak Ustadz, masjid itu bagaimana ya? Kenapa? Laporan keuangan, angkanya doang ada, duitnya kagak ada. Sehingga ketika terjadi pergantian pengurus, ada laporan keuangannya, tapi duitnya udah gak ada. Itu namanya tidak transparan. Kepribadiannya mesti soleh. Karena innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billah wal yaumil akhir, orangnya beriman pada Allah pada hari akhir. Wa aqomas sholah, dia mendirikan sholat. Dalam konteks pengurus masjid, ya sholatnya ke masjid. Wa ataz zakah, dia tunaikan zakat. Zakat itu juga punya filosofi yang luar biasa. Orang tuh kalau bayar zakat, infak, sedekah, itu etos usahanya jadi semakin tinggi. Kalau mau dihayati ya, semangat usahanya jadi makin tinggi, makin besar. Kenapa? Ya Allah, saya sudah zakat, infak, sodako, nggak begitu banyak. Urusan umat yang berkaitan dana itu masih sangat banyak. Habis memang saya dapatnya segini, ya infaknya segitu. Mudah-mudahan nanti tahun depan saya bisa infak lebih banyak lagi, begitu. Ya kalau mau infak lebih banyak lagi, dapatnya harus lebih banyak. Karena dapatnya harus lebih banyak, berarti cara nyari duitnya harus ada terobosan-terobosan baru. Kalau begini-begini aja mah nggak banyak. Nah, misalnya begitu, terobosan baru. Kalau hakim, terobosan barunya nerima suap. Biar supaya memenangkan perkara. Nah, itu terobosan baru juga namanya. Cuma kenapa jadi begitu? Itu filosofi dari zakat, infak, sodako. Sementara
yang selama ini jadi mustahik, dia tidak mau sebenarnya jadi mustahik abadi, jadi mustahik sepanjang masa. Dia nggak mau. Nggak apa-apa deh, tahun ini saya jadi mustahik, tahun depan minimal saya sudah bisa mandiri dari segi ekonomi. Jadi zakat, infak, sedekah itu sisi lainnya adalah orang punya etos kerja, etos usaha. Walam yasha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini kan namanya orang soleh nih. Jadi kepribadiannya soleh. Yang kedua, pengurus masjid itu harus punya wawasan yang luas. Wawasan yang luas. Wawasan keislaman itu harus luas. Wawasan keislaman. Sehingga pengurus masjid itu bisa memahami adanya perbedaan pendapat dalam masalah agama, dalam masalah keislaman. Memang ada beda pendapat. Kalau dia paham perbedaan pendapat, dia punya wawasan, dia tetap bijak. Ada anak muda cerita, Pak Ustadz, saya ditegur sama pengurus masjid. Ditegur kenapa? Kalau taraweh, saya ini kan milih yang 8 rakaat sama witir 3. Di masjid ini kan 20 rakaat, witir 3. Maka saya itu kalau udah 8 rakaat, saya sholat di masjid yang 23 ini. Cuma kalau 8 rakaat, saya pulang. Besoknya 8 rakaat saya pulang. 8 rakaat saya pulang. Ternyata saya itu diperhatikan oleh pengurus masjid. Lalu saya dipanggil sama pengurus masjid. Saya ditanya, "Lu kenapa sih kalau habis 8 rakaat pulang, nggak nyampe selesai taraweh?" Saya ini tarawehnya memang 8, Pak. Witirnya di rumah saya kerjakan. Di sini tuh 23. Lu kalau maunya begitu udah nggak usah sholat di sini. Itu namanya pengurus masjid yang tidak punya wawasan. Begitu juga sebaliknya. Kalau punya wawasan, maka nanti dia menampung perbedaan itu. Ditampung. Sekarang kita taraweh dulu 8 rakaat. Yang 23, yang 11 itu kan sama-sama ngelewatin 8 juga. Habis 8 rakaat ada kultum, ceramah. Setelah ceramah, witir untuk yang 11 difasilitasi. Witir yang 11, imamnya diganti. Selesai witir, silakan pulang, bubar. Yang 23 lanjut, imamnya yang tadi lagi. Itu kira-kira akur nggak kalau begitu ya? Kata yang 23, enakan dia dong pulang duluan. Ya, lu kalau mau pulang, pulang aja. Tapi kalau udah yakin, mantep dengan 23, lanjut. Sampai jam 9. Waduh, kalau lanjut sampai jam 9, ketinggalan sepak bola. Wawasan itu. Wawasan tentang masyarakat. Pengurus masjid itu harus mengenal masyarakatnya yang menjadi jamaah masjid. Tanya, "Bapak asal dari mana?" "Saya Jawa Tengah." "Oh. Kalau Bapak?" "Saya dari Garut."
Beda tuh Jawa Tengah sama Jawa Barat. Kalau Bapak, saya dari Ternate. Oh. Kalau begitu terus mengenal jamaahnya. Itu baru dari pandangan suku-suku daerah-daerah yang berbeda. Belum lagi ada jamaah kita yang kaya, yang miskin, ada jamaah kita yang pendidikan rendah, pendidikan tinggi, dan sebagainya. Belum lagi dari sisi usia, jamaah kita ada anak-anak, ada lansia. Itu semua harus diperhatikan, sehingga pengurus harus punya wawasan tentang kemasyarakatan, kejamaahan. Lalu yang ketiga, punya keahlian, punya kemampuan. Konsolidasi pengurus itu jadi penting, pengurus yang punya keahlian. Nah, kalau ini sudah disiapkan, dan ini penyiapan ini terus saja karena ada generasi ke generasi. Nah, itu konsolidasi. Pengurusnya harus solid. Pengurus itu harus solid. Pengurus yang solid itu kan ada strukturnya. Ada uraian kerja dari struktur itu. Ada penempatan orang berdasarkan uraian kerja. Ini kan seringkali nggak begitu ya. Struktur dibuat, ketua, wakil, sekretaris, wakil dan seterusnya. Orang ditempatkan, ketua udah, wakil udah, sekretaris, bendahara, terus begitu. Tapi sering tidak ada uraian pekerjaannya. Sehingga pengurus tuh bingung, kayak si Romdani tadi tuh. Bingung dia. Lalu dia mengambil kesimpulan sendiri. Dia menguraikan sendiri pekerjaannya. Nah, pekerjaan itu harus diuraikan, sama-sama dipahami. Nah, itu begitu. Baru nanti menyusun program. Program yang orang butuhkan itu apa? Bisa jadi satu masjid dengan masjid lain bisa beda-beda programnya karena beda kebutuhannya. Kalau di masjid kita perlu ada BLK. Misalnya, apa BLK? Balai Latihan Kerja. Kenapa? Jamaah kita banyak pengangguran. Biar supaya dia kerja harus punya keahlian. Supaya punya keahlian ada BLK. Kerjasama dengan pemerintah daerah. Dengan kelurahan, dengan kecamatan. Pak, ada program BLK apa? Nah, kerjasama. Kita selenggarakan di masjid. Mudah-mudahan pengangguran bisa teratasi. Jadi programnya apa? Yang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Program yang bagus, bisa jadi di masjid itu programnya bagus, tapi program yang bagus itu belum tentu dibutuhkan orang. Contohnya bagaimana itu? Program bagus tapi belum tentu dibutuhkan orang. Misalnya program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Bagus nggak? Bagus, cuma di sini nggak dibutuhkan. Kenapa? Jamaah kita semuanya udah bisa baca Quran berdasarkan wawasan kejamaahan tadi. Udah kita survei bahwa jamaah kita semuanya udah bisa baca Quran, sehingga program pemberantasan buta huruf Al-Quran udah nggak perlu. Gitu. Sebaliknya, di masjid ada belajar tajwid. Bagus nggak? Bagus. Cuma belum dibutuhkan.
Kenapa belum dibutuhkan? Kan bagus. Iya, karena jamaah kita jangankan belajar tajwid, kenal huruf aja belum. Bagaimana mau belajar tajwid kalau nggak kenal huruf? Apalagi ustadznya neranginnya nun mati ketemu jim. Begitu bahasanya kan ya? Nun mati ketemu jim. Hukumnya dia nggak kenal huruf, bingung sendiri. Lah, itu si nun udah mati masih bisa ketemu jim. Nah, pakai dihukum lagi. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan, dan pengurus masjid itu harus tahu apa kebutuhan jamaah. Begitu juga pelajaran lain. Nah, misalnya belajar fikih. Di masjid itu kan selalu ada belajar fikih. Orang udah ngerti, rajin belajar sholat, udah sholat rajin segala macam. Tapi belajar fikihnya masih bab pembagian air. Bukannya nggak boleh, kan masih banyak yang harus dipelajari. Masalah perceraian dia nggak paham. Masalah wanita mana, siapa yang tidak boleh dinikahi, dia belum paham. Belum lagi masalah waris, emang gak dipelajari. Itu contoh-contoh. Ini program apa yang harus dirumuskan sesuai dengan kebutuhan jamaah. Yang sangat penting, pelibatan jamaah. Pengurus masjid itu harus melibatkan jamaah. Ini jangan boro-boro melibatkan jamaah, melibatkan sesama pengurus saja enggak. Kan ada orang jadi pengurus tapi enggak kepake. Kenapa? Enggak dilibatkan. Seksi peribadatan ada 3 orang atau ada 5 orang. Tapi yang nyusun jadwal cuma 1 orang. Jadwal imam, jadwal khotib 1 orang. Lalu orang bertanya sama anggota pengurus itu, kenapa sih yang begitu dijadwalkan jadi khotib di masjid kita? Tahu tuh, gue juga kagak tahu. Lah bapak bukannya anggota pengurus masjid? Bukannya bapak seksi peribadatan? Iya, memang gue seksi peribadatan, tapi urusan jadwal khotib mah ditangani oleh ketua seksi. Gue mah kagak tahu-tahu. Gue juga nggak setuju sebenarnya kalau dia jadi khotib di sini. Lah jadi pengurus ngomong begitu. Ini karena nggak dilibatkan. Apalagi jamaah. Coba kalau pengurus tahu, mengenal jamaahnya. Oh, bapak ini baca Qur'annya bagus. Mendingan dia dilibatkan jadi guru ngaji di masjid sini. Jadi imam. Misalnya begitu. Begitu seterusnya. Semua orang harus dipakai di masjid sesuai dengan potensinya, kemampuannya. Anak muda, lu bisa nggak kalau bikin channel YouTube masjid kita nih? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa, kan di masjid kita ada pengajian seminggu sekali. Nah, lu syuting, nanti diposting di YouTube, bikin channel, atau malah streaming, udah siaran langsung. Bisa Pak, gampang. Cuma masjid kita kan nggak ada wifi-nya. Oh begitu ya? Iya, nanti kita pasang wifi. Berapa biayanya? Keluarin. Perlu juga Pak ada HP yang khusus, yang lebih bagus. Oh ya, nanti masjid beli lagi HP yang bagus.
supaya bisa posting. Begitu. Nah, setiap kali posting satu channel satu konten, lu dikasih honor 100.000. Mau? Nah, udah kelihatan hasilnya. Ada pengajian, diposting, linknya dibagikan ke jamaah, gitu. Lama-lama, Pak, bagus juga Pak, kalau di masjid pengajiannya ditambah Pak, jangan seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Maksudnya sih biar supaya dia dapat 800 jadinya. Begitu. Ya nggak apa-apa. Itu namanya pelibatan. Ada banyak poin, tidak semua saya bahas biar supaya kita ada dialog ya. Nah, yang berikutnya yang sangat penting adalah menyiapkan SDM, sumber daya manusia. Masjid itu kan harus ada muazin, orang yang azan. Nah, itu SDM tuh, orang azan. Orang azan yang bacaannya fasih. Ini kadang-kadang azan nggak fasih. Asyhadu alla ilaha. Ada yang begitu azan? Hayya 'alal sholat. Jadi bacaannya yang fasih. Terus kalau iramanya panjang, mendayu-dayu, nafasnya mesti panjang juga nyampe. Jangan iramanya panjang, napasnya nggak panjang, akhirnya kepotong. Udah kepotong, dijeda sama batuk lagi. Hayya 'alas shalah. Ada yang begitu Pak? Di masjid mana itu? Nah, itu muazzin. Dia standby. Kenapa? Dia ditugaskan untuk jadi muazzin, bukan mau-maunya. Sehingga dia standby. 5 menit sebelum waktu dia udah siap. Bukan di masjid sana udah selesai azan, di masjid sini baru mau azan. Apalagi imam. Ini juga masjid-masjid kita masih banyak tuh masalah imam. Karena imam itu kadang bacaannya tidak fasih. Gak usah bicara soal hafalan. Fasih aja dulu, itu kadang-kadang gak beres. Pernah saya mau ceramah di satu masjid, itu saya kan jadi makmum. Itu imamnya baca, setelah Al-Fatihah dia baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Belakangnya di ujungnya dipanjang-panjangin sama dia. Nah, ketika orang sudah bubar, saya ngomong sama tuh imam, Pak, bacaannya diperbaiki Pak. Oh, ada yang salah Pak Ustadz? Iya. Nah, itu contohnya tadi itu. Baik, ini imam bacaannya. Imam itu kan kriterianya satu, dia punya kefasihan dalam membaca. Yang kedua, dia punya ilmu. Imam itu mestinya menjadi rujukan orang dalam masalah agama. Jadi kalau jamaah
mau nanya-nanya masalah agama, mestinya nanyanya kepada imam. Cuma kan dia nggak bisa, kenapa? Dia sekedar mimpin sholat. Imam itu punya pengetahuan agama. Nah, terus dia punya akhlak yang baik. Akhlaknya baik, karena dia jadi teladan. Jadi imam di masjid, tapi besoknya pergi ke warung pakai celana pendek. Lah, imam-imam zaman dulu jangankan pakai celana pendek pergi kemana-mana, makan di warung pinggir jalan aja, itu kadang-kadang dia nggak mau, bukannya nggak boleh, nggak mau, nggak sreg rasanya saya makan di warung pinggir jalan itu. Itu imam zaman dulu begitu. Nah, yang lebih bagus lagi, imam itu bisa khutbah. Imam bisa khutbah. Tapi banyak imam nggak bisa khutbah. Lebih parah, khotib nggak pantas jadi imam. Khotib nggak pantas jadi imam. Kenapa? Orang komplain. Dia kalau khutbah boleh, tapi jadi imam jangan. Emang kenapa? Ya kalau khutbah sih bagus, tapi kalau jadi imam bacaannya nggak beres. Ya dia itu nggak cocok jadi khotib kalau begitu. Karena khotib itu standarnya standar imam. Imam mestinya bisa khutbah. Nah begitu. Itu SDM. Muazzin, imam, terus khotib. Masjid harus punya khotib. Oh banyak masjid nggak punya khotib. Cadangan khotib juga nggak ada. Saya ini kalau mau berkhutbah jam 11 saya udah nyampe. Di mana-mana saya khutbah jam 11 sudah nyampe. Bahkan kalau lalu lintas lancar sebelum jam 11 sudah nyampe. Itu sering saya ceritakan. Jam 11 nyampe nggak ketemu siapa-siapa itu di masjid. Pengurusnya nggak ada, marbotnya pulang dulu. Habis bersih-bersih dia pulang, mandi, ganti kostum gitu. Ya udah saya masuk aja ke masjid. Sholat sunat, baca Quran. 11:30 ada yang nelpon. Nomornya nomor pengurus. Nanya dia, Pak Ustadz, posisi di mana? Ya Allah, saya udah duduk paling depan, dia nanya posisi di mana. Itu contoh. Tapi kalau saya ketemu pengurus, senang dia. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau 11:30 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Karena saya tahu, karena gak ada cadangannya. Nah mestinya ada cadangan. Pernah itu di Bekasi, Jatiwarna, itu sholat Jumat nggak bisa dilaksanakan karena khotibnya nggak datang. Khotibnya nggak datang, cadangan tidak ada. Akhirnya sholat zuhur, kan ada tuh videonya waktu itu beredar. DMI setempat ngecek kepada pengurus masjid itu, kenapa ceritanya sampai nggak bisa sholat Jumat, khotib nggak datang. Khotibnya seorang guru, hari Jumat itu dia ada rapat di sekolahnya sampai 11:30 kali dia rapat. Dia malah lupa, saking asiknya rapat dia lupa kalau punya jadwal khutbah. Jam 11:45 baru ngasih kabar, saya lupa ada rapat, nggak mungkin ini terkejar dari tempat saya ngajar ke masjid Bapak, jadi saya nggak bisa datang. Ya pengurus masjid sudah umumkan, khotib nggak datang, cadangan tidak ada, jadi kita sholat zuhur saja. Nah, itu dosa pengurus tuh kalau begitu. Mestinya ada cadangan. 5 menit lagi dipastikan khotib tidak datang, pengurus tetap tenang. Kenapa? Karena ada cadangan begitu.
Cuma yang nggak tenang cadangannya. Waduh, jadi juga gua khutbah nih. Gue juga belum siap sebenarnya. Mestinya cadangan udah siap. Duduk paling depan, pakaiannya rapi, materi khutbah udah dikuasai. Begitu. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya kagak datang. Masa gue cadangan melulu. Ini namanya sumber daya manusia. Belum lagi yang lain-lain tuh banyak. Ada di buku saya Melayani Jamaah Masjid, itu di dalamnya ada tulisan tentang sumber daya manusia masjid. Ada banyak tuh di situ. Ada 18 sumber daya manusia masjid yang dibutuhkan. Baik, semua harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.